Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? Gini Pak, Alhamdulillah saya sehat. Gini Pak, berhubungan saya kesini menurut Bapak ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan dan perlu saya utarakan ke Bapak. Ya, silahkan. Mau mengutarakan apa keperluan di sini? Gini Pak, seminggu yang lalu itu kan bukan apa-apa ya Pak, tapi namanya rasa, namanya perasaan itu kan sebenarnya diutarakan, akan tapi hal itu sudah saya utarakan ke seseorang yang mungkin saya salah tempat. Dalam artian salah tempat itu saya punya perasaan, saya punya hubungan, akan tetapi di lingkungan yang sekiranya tidak cocok, dalam artian di pondok pesantren. Nah, setelah itu Pak, seminggu yang lalu juga itu saya ketahuan oleh pengurus saya dan pengasuh saya. Lalu tindakan dari pengurus saya disuruh untuk memutuskan atau memberhentikan suatu hubungan ini. Setelah itu bagaimana ya Pak? Rasa gelisah, rasa patah hati itu sangat membuat saya itu rutinitasnya menjadi terhalang oleh perasaan itu. Ya, maka dari itu saya di sini untuk minta solusinya dari Bapak. Ya, saya paham apa yang dirasakan di Jafar. Iya. Ya, di Jafar. Di Jafar pernah melakukan bimbingan konseling? Belum Pak. Oh, belum. Iya. Nah, nanti kita akan mengetahui bimbingan konseling itu apa, terus proses konseling itu apa. Sudah tahu bimbingan konseling itu apa? Sudah. Coba dikatakan bimbingan konseling itu apa? Ibaratnya gini Pak, saya hanya bisa mengibaratkan saja. Ya. Ketika suatu anak memiliki problem tertentu, nah disitulah ada wadah yang mewadainya, yaitu konselor. Disitulah kita bisa berkonsultasi, kita bisa mengadu apa yang berada di hati kita untuk konselor supaya memiliki solusi untuk kedepannya. Intinya gitu. Kalau proses konseling, tahu proses konseling itu apa? Belum Pak. Oke. Jadi Bapak jelaskan ya, proses konseling itu adalah suatu kegiatan profesional yang dilakukan oleh orang yang memiliki keilmuan tertentu yang berkaitan dengan kalau di BK ya kita BK, kalau di psikolog kita ada psikolog gitu. Terus kalau di keilmuan yang lain itu juga ada masing-masing. Kalau di ini adalah kegiatan BK, maka adalah keilmuan tentang BK, bimbingan dan konseling. Baik itu nanti terapi ataupun yang lain, itu akan dilakukan di proses konseling ini, dan untuk meraih tujuan yang Anda inginkan, seperti itu. Itu adalah proses konseling. Dari hal yang sampean katakan tadi itu, ada yang membuat sampean itu depresi enggak? Iya. Apakah karena sampean putus karena disuruh oleh kakang pondok senior yang ada di atas sampean, itu menjadi kan sampean itu depresi, terus murung, tidak semangat belajar dan sebagainya enggak? Ya, namanya perasaan biasanya bisa menyambung ke perihal itu Pak. Jadi ketika suatu pelajaran dimulai itu fokusnya kurang, terus nanti kegiatan sehari-hari pertamanya semangat itu tidak semangat gitu Pak. Nah, untuk mengatasi itu semua, dan nanti kita akan melakukan kegiatan ataupun proses konseling terlebih dahulu. Nah, ini sebelum lanjut ya, di BK itu ada beberapa asas. Nah, nanti biar sampean di Jafar ini biar
terbuka semuanya. Jadi kita tahu apa yang menjadi titik permasalahan sehingga di Jafar ini tidak bisa berhidup sosial dengan baik ya. Jadi nah, di asas BK itu ada beberapa ini ada beberapa poin yang paling penting, yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini di Jafar silakan mau membuka apapun itu silakan, mau mengutarakan apapun silakan, ataupun mau menutupi apapun itu terserah gitu. Karena proses ini adalah kesukarelaan. Jadi itu ya kita lakukan karena keinginan di Jafar. Kalau tidak pun ya saya tidak akan memaksa. Ya. Terus ada asas keterbukaan. Nah, ini tadi seperti yang Bapak paparkan tadi, asas keterbukaan ini yaitu asas yang dimana di Jafar berhak mengutarakan apapun tanpa menutupi apapun, karena nanti di asas ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini hanya di Jafar yang tahu, Bapak sebagai konselor yang tahu, dan hanya Bapak tahu, seperti itu. Jadi nggak boleh ada lain pihak yang tahu, bahkan nanti catatannya itu pun menjadi arsip pribadi oleh konselor. Jadi atasan Bapak dan sebagainya itu juga tidak boleh seperti itu, karena itu hak prerogatif yang dimiliki oleh konselor. Nah, terus kita lanjut ke bahasan tadi Ya. itu biar lebih cepat, karena di proses BK itu tidak lama bimbingan seperti ini paling hanya 10 menit sampai 20 menit. Ya, untuk tadi apa yang menyebabkan Jafar ini menjadi depresi, menjadi enggan bersosial? Apakah hanya karena putus terus merasa kesal aja? Ya begini Pak, sebenarnya sosial itu ada, sosial itu bisa saya lakukan, itu sangat perlu bagi saya. Karena tapi namanya juga perasaan ya Pak, ya mungkin menyinggung tentang perasaan itu semua orang pun sulit untuk perihal perasaan. Maka dari itu saya itu ingin mengatasinya. Bagaimana rasa itu bisa kita olah, rasa itu bisa kita atasi dengan fleksibel, dengan santai, jangan terbawa perasaan. Itu bagaimana ya? Oke, jadi karena Jafar itu kan memiliki beberapa keluhan tadi, yaitu yang sudah Bapak simpulkan adalah satu, Jafar ini nggak pede, ya, nggak pede di depan teman-temannya, di lingkungan sosialnya, gitu. Terus karena tadi juga ditambah dengan adanya permasalahan dengan ceweknya di Jafar karena disuruh putus. Nah, ini menjadikan Jafar ini lebih lagi dalam kok menjadi menyalahkan diri sendiri dan seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini ada beberapa teknik ya, tapi kita pakai satu teknik, yaitu introducing cognitive. Nah, apa sih introducing cognitive itu? Nah, introducing cognitive itu adalah bagaimana cara kita merubah pikiran negatif yang ada di diri kita itu menjadi pikiran positif. Nah, step-stepnya nanti gini, Jafar yang mengutarakan apa yang menjadi kelemahan Jafar itu dan apa yang bisa Jafar gambarkan untuk merubah itu. Nah, coba Jafar berjelas lagi, permasalahan yang menjadi inti itu apa sih? Bisa dicari tahu ya? Permasalahan inti sakit hati, Ya? kecewa, ya. Karena putusnya itu dipaksa, ya, bukan karena hati loh, itu karena dipaksa oleh pihak pengurus. Beda lagi dengan kalau saya yang mutus dengan hati, itu beda lagi ya kan. Tapi putus ini dikarenakan dengan paksaan. Ya. Tapi gini deh, kalau kita telah gitu ya,
pondok itu kan ada aturannya. Iya. Nah, kalau di Jabar ini melanggar aturan, itu otomatis kan juga nanti akan ada dampak negatif. Itu tindakan yang dilakukan kang-kang yang di pondok itu dari di Jabar pemandangnya kegiatan yang positif atau negatif, itu menegakkan aturan yang telah disepakati bersama oleh pihak wali murid dan pihak dari pengurus pondok. Nah, menurut di Jabar itu kegiatan yang positif enggak yang dilakukan oleh pengurus pondok itu? Ya, positif Pak, karena tadi itu benar-benar saya merasa melanggar, dan tetapi ya namanya hati ya Pak, namanya hati itu tidak bisa dibohongi. Iya. Tapi emang kalau aslinya hak, bukan hak sih, apa ya, hukum pacaran dalam pondok itu tidak boleh, saya melanggarnya gitu. Itu nah, di Jabar kan juga sudah tahu nih, sudah bisa membedakan kalau emang pacaran itu kan memang tidak boleh, Iya. baik itu di pondok ataupun di lingkungan umum. Kalau itu memang keterlaluan, maksudnya melewati batas-batas tertentu seperti itu. Terus apa yang ingin di Jabar lakukan untuk mengatasi hatinya di Jabar yang sedang sakit? Ya, saya husnuzon saja. Husnuzonnya apa? Mungkin di balik ini semua ada hikmahnya. Misalnya pulang dari pondok setelah ini nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari Ya. itu. Mungkin gitu. Husnuzon saya gitu aja Pak. Nah, itu benar di Jabar. Tindakan yang dilakukan di Jabar itu memang sudah benar, karena kita seharusnya itu menelaah terlebih dahulu apa yang terjadi dengan kita, baik itu yang menyakiti kita ataupun yang kita pandang itu bersalah. Belum tentu apa yang kita rasakan itu juga itu benar, seperti benar yang menurut kita, tapi belum tentu itu benar menurut orang lain. Seperti itu. Dan harusnya kita telah manfaat dan kekurangannya dari setiap perbuatan itu. Nah, itu tadi yang seperti di Jabar lakukan tadi, itu sudah hal yang bagus, itu sebagai bagus. Nah, terus ini di Jabar ada beberapa terapi juga yang bisa di Jabar lakukan, itu untuk mengatasi kegelisahan dan rasa kecewa, terus rasa marah, terus ada juga rasa benci. Itu kan membuat keresahan di dalam hati juga. Nah, nanti bisa dilakukan, ada beberapa di psikologi terapi Islam itu ada, yaitu nanti bisa dengan berzikir, melakukan wudhu, menjaga wudhu itu juga bisa, terus sholat itu juga bisa, terus nanti melakukan hal-hal positif, kegiatan positif, bisa dengan berolahraga, bisa dengan bermain game atau apa yang itu bisa melupakan sakit hatinya di Jabar nanti. Nah, kalau kita di BK itu menganjurkan bisa berolahraga, bisa dengan lari, itu kan juga bisa membuat tubuh sehat dan bisa bergaul dengan lingkungan sosial. Terus itu juga bisa merubah ini tadi ketidakpedean di Jabar terhadap lingkungan seperti itu. Terus ini bisa melakukan juga zikir. Nah, nanti bisa seperti halnya yang dilakukan guru-guru saya itu ketika terapi, itu dimasukkan ke dalam, jadi antara dagu itu diarahkan ke hati sini, itu la ilaha illallah, ketika illallah itu masukkan ke sini, itu berulang-ulang sekali, berulang-ulang terus hingga di Jabar ini merasa tenang. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin di Jabar tanggapi atau ingin disampaikan lagi?
Ya, Tapi kalau ada yang masih mengganjal seperti itu, ya mungkin cukup sih Pak. Nanti saya berusaha untuk apa yang Bapak tadi sarankan ke saya. Nanti saya coba, jikalau emang benar-benar sudah berhasil ataupun tidak, nanti saya akan Bapak lagi untuk mengobrol santai, sharing-sharing santai gitu. oke. Jadi nanti silahkan dilakukan seperti hal yang Bapak tadi katakan, olahraga, berzikir, sholat dan sebagainya. Itu ketika kok itu masih belum cukup, maka datang lagi ya Pak. Kita diskusi lagi, kita saling terbuka. Iya, Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan ya. iya Pak. Bisa dicukupkan untuk hari ini. Iya, terus ya Pak. Iya. Nah, dalam waktunya maaf. Ya, nggak apa-apa. Kami Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.